Seringkali orang yang menolak baptisan anak-anak menggunakan kata baptiso atau baptisein. Baptiso atau baptisein, kita harus jujur, itu berarti diselamkan atau dibenamkan. Sehingga ada orang bilang, kalau begitu baptis harus diselamkan atau dibenamkan. Tetapi Alkitab misalnya, Bapak Ibu, di dalam Markus pasal yang ke-7 menggunakan kata baptiso, baptisein, bukan untuk orang-orang yang dibenamkan. Waktu itu murid-murid tidak mencuci tangan mereka, tidak membasuh tangan mereka. Lalu kemudian orang Yahudi itu marah karena mereka enggak membasuh tangan. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Murid-muridmu itu tidak membasuh tangan ketika mereka makan. Lalu Markus itu menjelaskan kenapa orang Yahudi marah. Dia pakai dua kata yang lain. Karena orang Yahudi biasa membersihkan diri mereka. Setelah mereka pulang dari pasar, mereka akan membersihkan diri mereka, baru mereka makan. Jadi mereka kalau pulang dari pasar enggak akan makan kalau enggak membersihkan diri. Lalu kemudian, atau mereka biasa mencuci cawan mereka. Tiga kata ini yang di dalam bahasa Indonesia, membasuh tangan, membersihkan diri, dan mencuci tangan. Itu menggunakan satu kata yang sama yang hari ini saudara saya sebut sebagai kata baptis. Mereka marah karena murid-murid tidak membaptis tangan mereka. Tetapi kata membaptis, mencuci tangan bagi orang Yahudi, itu bukan mencelupkan tangan mereka. Tetapi mereka akan taruh tangan mereka di luar dan para pelayan itu menuangkan air ke tangan mereka untuk membersihkannya. Membersihkan diri. Membersihkan diri orang Yahudi kalau ke pasar mereka tidak akan makan kalau mereka nggak membersihkan diri. Apakah itu berarti bahwa orang Yahudi setiap kali pulang dari pasar mereka harus diselamkan dulu? Kalau dia harus masuk rumah dia harus diselamkan terlebih dahulu, maka setiap teras rumah orang Yahudi mesti ada kolam. Tapi saudara dan saya sampai hari ini nggak menemukan tradisi itu. Yang ketiga, mencuci cawan. Bagi orang Yahudi persis seperti cara mereka mencuci tangan. Dibasuh. Disiramkan airnya untuk dibersihkan. Maka kata baptis tidak harus selalu berarti secara hurufiah saudara dan saya menenggelamkan atau kemudian saudara dan saya membenamkan seseorang. Dan yang paling jelas saya kira di dalam cerita yang dikatakan oleh Paulus ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dibaptis di dalam awan dan di dalam air. Saya mau tanya, jika dibaptis berarti dibenamkan, ketika orang Israel keluar dari Mesir, siapa yang dibaptis oleh Allah? Israel atau Mesir? Kalau harus ditenggelamkan, maka Paulus harus bilang, orang Mesirlah yang dibaptis oleh Allah, karena mereka tenggelam di dalam laut. Tetapi orang Israel tidak mengalami itu. Jadi saudara, kami mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan secara etimologis, maupun berdasarkan prinsip-prinsip iman yang ada di dalam Alkitab.